Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Okezoners. Selamat Halo, pagi. selamat pagi. Ya ampun, ini pada lemes, pada ngantuk karena mendung terus panjang hari ini. Iya. Ya. Jadi mulai ngantuk ya. Iya. Ya kembali lagi di Okezone. Morning Zone, sorry. Jadi salah lagi. itu gara-gara itu. Jadi ngantuk. Belum sarapan. Bersama saya Andri Susanto dan juga Hafid Om Mardiansyah. Hafid Mardiansyah. Iya, ini kita banyak ngobrol-ngobrol nih Om Hafid nih pagi ini nih tentang apa yang lagi rame dan viral nih tentang cancel culture nih. Iya kan? Cancel culture nih budaya menolak ya. Iya. Iya. Sebenarnya cancel culture ini budaya yang lama tapi baru. Iya. Bahasanya lama kenapa? Karena cancel culture ini sebenarnya budaya-budaya yang sudah kita terapkan dari zaman dulu atau boykot gitu kan. Istilahnya boykot. Istilahnya boykot. Cuma kan memang rebranding nih berarti ya. Rebranding. Jadi cancel culture itu bukan sesuatu yang baru di Indonesia. Cuma pada era-era sebelumnya keterbatasan informasi membuat boykot itu menjadi parsial. Atau hanya segmen-segmen masyarakat tertentu yang melakukan boykot. Tapi sekarang di era banjir informasi, di era keterbukaan informasi, banyak masyarakat yang menggunakan media sosial untuk memboikot, mengajak atau memboikot sesuatu atau seseorang dengan tujuan untuk memberi efek jerah kepada orang tersebut. Sebagai contoh, ini sebenarnya udah lama nih. Iya. Contoh di Amerika itu di 2018, Kevin Hart, tahu kan? Kevin Hart tuh pernah ditunjuk menjadi pembawa acara di Academy Award. Iya. Tapi ternyata netizen ngulik-ngulik background dia ada ujaran-ujaran kebencian kepada satu ras tertentu, satu kaum tertentu. Itu langsung dibully tuh dia. Dan pada akhirnya Kevin Hart memutuskan untuk mundur dari MC di Academy Award. Kalau di Indonesia yang baru-baru ada juga. Iya. Kemarin film The Business Proposal. Business Proposal. Business Iya, Proposal. kita udah pernah sempat bahas juga tuh kemarin. Jadi aktornya tuh ya? Aktornya bisa dibilang menurut para netizen songong lah gitu kan. Ini kata netizen ya. Iya. Ada banyak tuh netizen tuh komentarnya tuh kayak lebih cocok jadi ini deh bikin film bukan film Korea, itu kan dari Korea ya. Itu adaptasi sebenarnya. Adaptasi film Cuma Korea lah. sang aktor bilang bahwa saya ingin menggali jati diri saya di sini. Kan nggak cocok gitu kan. Iya. Netizen banyak yang ini, akhirnya mereka katanya lebih bagus dia perindapan aja nih, adaptasi filmnya dari perindapan gitu. Iya, jadi ya kan ada aja emang netizen emang komentarnya. Netizen ini malah mengajak gitu kan orang-orang untuk melakukan boykot. Itu hasilnya apa? Boykot film tuh ya. Film itu hanya ditonton sekira cuma 9.000 orang atau sekitar 10% dari target penontonnya. Penonton itu, dan itu rugi kan. Yang rugi bukan cuma 1-2 orang gitu. Lah iya, rugi semua ini itu. kan gitu. Iya. Jadi sebenarnya cancel culture ini punya sisi negatif, tapi sebenarnya punya posisi positif, Pak. Negatifnya dulu Itu sebenarnya caci maki di mana-mana gitu. Itu yang kerasa banget gitu loh. Jadi sebenarnya nggak ada hashtag cancel culture ya, cuma ini sebutan fenomena aja gitu ketika orang menolak ya. Hegemoni membenci dan menolak seseorang di media sosial. Itu yang kentara banget gitu kan. Artinya kata-kata yang buruk, kata-kata yang jelek, yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia itu keluar semua di situ gitu kan. Nggak, ya pantas kan Indonesia jadi netizen paling toksik di Asia Tenggara gitu kan. Di dunia kali. Iya, di Asia lah. Biar nggak jelek-jelek banget. Iya. Nggak, tapi ya ini kan fenomena. Ini kita lagi ngomongin fenomena. Kita cuma yang jadi menarik, cancel culture juga bisa menjadi dalam tanda kutip filter. Iya. Untuk public figure, untuk politisi, untuk tokoh-tokoh, agar tidak sembarangan bikin sensasi. Iya juga. Karena sekarang kan banyak artis atau politikus yang ngomong atau bertindak sesuai mereka aja dengan tujuan biar dihujat, biar nama mereka naik. Setelah nama mereka naik, tinggal klarifikasi, minta maaf, beres. Banyak kan yang kayak gitu, Pak. Oh, banyak yang begitu. Banyak. Jadi mau sengaja biar itu. Biar eksis. Buset. Kabur dong. Iya, makanya jadi yang gak enak kan di situ. Jadi jadi filter. Ini orang kayaknya mau menggait popularitas nih, mau pansos bahasanya. Gitu. Ayo kita cancel. Bahasa netizen secara nggak langsung di medsos kan seperti itu. Jadi bisa secara nggak langsung menjadi filter untuk artis-artis atau public figure yang
ingin sekedar cari sensasi. Dan tapi memang ini budaya yang cukup menarik ya. Maksudnya di kalangan anak-anak muda sekarang mereka lebih cenderung untuk mengikuti key opinion leader-nya, KOL-nya gitu ya kan. Entah itu akun yang mereka follow atau algoritmanya gitu ya. Enggak, maksudnya siapa orang yang mereka jadikan panutan gitu. Ketika orang itu meng-cancel sesuatu, otomatis followers-nya semua udah pasti cancel gitu. Nah, yang terjadi pada kasusnya si Abizar yang di bisnis proposal itu kan sebenarnya ini kan yang jadi persoalan kan mereka yang meng-cancel ini bukan hanya KOL, tetapi ada sebuah gerakan komunitas yang besar gitu ya, Korean Waves ya. Oh iya. Yang mana memang seperti singgung juga sama Abizarnya ya. Iya, yang mana memang mereka tuh ya solid gitu. Solid. Iya, kalau udah ngomongin satu cancel, udah semua bisa cancel semua gitu. Ya itulah ya, maksudnya positif negatifnya itu ada gitu. Tadi yang seperti disampaikan, termasuk kayak di Koreanya sendiri gitu. Untuk sosok artis atau sosok aktor atau penyanyi gitu ya, itu juga takut sebenarnya mengalami cancel culture. Ini ada kasus yang sampai bunuh diri. Iya, fun fact ya, yang di Taiwan ya, yang tahun baru deg-degan. Satu kelompok orang dia datang sama teman-temannya tahun baru, teman-temannya semua meninggal, dia yang selamat. Tahu apa Pak? Netizen bilangnya, lu kenapa nggak mati aja? Oh cuma lu yang selamat, lu selamat sendiri, nggak mau nyelamatin teman gitu. Karena depresi dia bunuh diri gara-gara itu. Nah itu bahaya itu sebenarnya. Nah yang kayak gitu-gitu yang sering kejadian tuh. Jadi maaf nih, tapi remnya tuh kalau main medsos jangan ngegas terus nih, remnya juga harus diperhatiin gitu kan. Iya, dan yang kejadian ya memang begitu. Tadi kan ya kita juga sempat berpikir ya kan kenapa ini menjadi rame gitu ya. Tapi memang ada orang yang die hard fans, ada yang emang fans fanatik gitu kan. Ada yang emang benar-benar menjadi ya ini apa ya kayak budaya Korea ya, Korean Waves ini nggak sekedar cuma suka aja gitu. Emang udah jadi gaya hidup, Pak. Iya. Sama kayak Jepang lah. Gitu, ya kan? Di Jepang juga ada. Di Jepang juga gitu kan. Ada di beberapa sini kan juga ada kan. Iya, ada beberapa die hard dari satu komunitas tertentu. Ada ultrasnya kalau bola ya. Iya, ada die hardnya gitu. Ada die hardnya gitu. Dan itu yang menyebabkan ya kondisi film itu juga akhirnya jadi kena cancel culture itu. Kebetulan dia nyenggol komunitas yang besar itu. Iya. Nah, selain itu apa lagi? Itu sekarang nih hangat nih ya. Kita seluruh Indonesia paham kita bakal punya kepala daerah baru. Nah, ini nih. Ini ditunda-tunda nih dari kemarin. Iya, ditunda lagi. Pelantikan ditunda. Nah, ini kita lihat juga nih ada videonya juga nih kita punya nih. Totalnya ada sekitar 481 kepala daerah yang bakal dilantik langsung oleh presiden. Sebenarnya lebih dari itu, Pak. Beberapanya sudah duluan dilantik oleh Mendagri, yaitu di Aceh. Karena Aceh kan punya otonomi sendiri gitu kan. Jadi memang tidak ikut secara keseluruhan. Nah, ini mereka yang unik itu diajarin dari awal. Diajarinya sudah baris berbaris. Iya, ini kita lihat videonya ya. Ada baris berbaris nih di ini waktu gladi kotor kemarin. Gladi kotor kan? Nih. Iya. Di gladi kotor ini ya itu pada lucu aja karena kan sebagian besar dari mereka teknokrat atau birokrat. Yang tidak biasa main baris-baris di lapangan gitu kan. Jadi diajar baris jadinya. Kalau ngomongin politik, bagaimana membangun daerah, bagaimana mereka jago. Mereka jago ya. Tapi kalau suruh baris ya baris berbaris ya agak bingung kayaknya nih kelihatannya. agak lucu. Tapi kata Prabowo itu untuk menyamakan persepsi aja gitu kan. Karena kan kalau misalkan mereka sudah ada acara-acara kumpul seperti itu, kedepannya koordinasi lebih gampang kan. Iya, karena kita udah akrab, udah saling ketemu. Iya, udah saling ketemu, udah saling akrab, udah sama-sama menyamakan persepsi, jadinya mereka lebih gampang koordinasi untuk berikutnya. Dan sebenarnya ini juga yang sama sebenarnya nanti ya, hari ini dilantik nih, ya kan, besoknya dia langsung pergi ke mana? Magelang ya. Iya, di retreat kan? Itu di retreat gitu ya. Retreat lama tuh. Iya juga. Dari tanggal 21 sampai tanggal 28. Tapi tujuannya untuk itu tadi. Supaya semua kepala daerah itu kompak, nggak ada yang selek di kemudian hari. Kalaupun ada yang dalam tanda kutip berantem antara daerah A dan daerah B, itu karena mereka udah akrab, mereka gampang tuh akur lagi nanti. Gitu. Tujuannya harapannya itu yang atau ada
ada instruksi dari pusat, itu bisa terdeliver langsung ke daerah. Iya, tanpa ada protes sana sini yang berarti, karena memang sudah tahu tuh pangkalnya. Oh, presiden 7 hari ngapain aja tuh? Gitu. Oh, katanya ada istilah, kalau kita berkacanya ke retreat menteri kemarin. Iya, tapi kan nggak nyampe 7 hari menteri mah. Iya, tapi kan ini banyak, Pak. Iya. Jadi mungkin ada pengelompokan nanti di sana gitu. Oh, kan orangnya banyak ya? Iya, orangnya banyak. Jadi ada pengelompokan, kelompok A, kelompok B, kelompok C. Terus, kirain biar mingle banget. Ada pemberian materi kebanyakan ya. Pemberian materinya itu untuk menyamakan persepsi tadi bahwa ini loh presiden maunya begini loh. Ke depan 5 tahun ke depan presiden maunya seperti ini. Kalau bisa, ayo bareng-bareng maju bersama. Gitu. Oh gitu. Tapi ini seru nih pelantikan ini ya. Eksesnya atau ininya tuh akibatnya tuh jalan di sekitaran kantor kita nih macet nih. Macet banget. Udah 2 hari. Tapi yang unik tadi kemarin itu waktu jalan di Kotor, ada banyak mobil dari kepala daerah yang diderek, Pak. Sama dishub. Parkir sembarangan. Gara-gara parkir sembarangan gitu ini lucu kan. juga nih. Iya. Dan emang nggak cuma itu doang tuh. Hotel tuh okupansinya naik tuh. Penuh ya kan? ya? Semua habis, Pak. Hotel di sepanjang jalan Kebon Siri, Tanah Abang, ya kan, Gondang Dia, itu habis tuh sampai ke Tamrin, Sudirman tuh habis tuh semua tuh. Ya kan, berarti memang bawa rombongan kali, bawa keluarga. Rombongan, ya kan? Ada yang bawa keluarga, bawa staffnya juga pasti. Bawa staffnya, iya. Dan ini rame banget nih. Nah, kebayang nih nanti nih, habis setelah pelantikan nih, Jogja nih yang rame nih. Oh iya ya. Magelang. Tapi jadi untung juga kan, banyak warga-warga sekitar juga untung juga kan pasti kan. Pasti. Pengusaha hotel lagi happy nih. Lagi happy. Setelah akhir tahun kemarin sekarang happy ada lagi. Iya, benar-benar. Ya, seru nih ya pembahasannya ya, Om. Tapi nanti kita akan bahas juga tentang hashtag atau tagar kabur dulu aja. Kabur dulu aja. Nah, ini juga menarik juga nih. Ya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga dengan pengamat sosial. Jangan kemana-mana. Oke, Zoners, tetap di Morning Zone. Cepat terkoneksi. Lengkap di sini. Okezone.com. Lengkap cepat beritanya. Ya, kembali lagi di Morning Zone. Masih bersama saya Andri Susanto dan juga Om Kafid. Iya. Nah, ini kita lagi membahas soal hashtag atau tagar kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Dan itu kaitannya sama cancel culture yang lagi rame nih. Sekarang nih kayaknya semua Gen Z terutama ya, itu lagi ngebahas cancel culture gitu. So, kita nggak paham tuh. Cancel culture tuh sebenarnya akarnya tuh dari mana sih gitu. Sebenarnya sih sama aja rootnya dari boykot ya. Dari boykot ya. Dari zaman dulu boykot Indonesia itu udah ngerajanya kan banyak. Cuma memang zaman dulu belum seterbuka sekarang secara informasi gitu kan. Jadi boykotnya masih parsial gitu kan. Dan ini ramenya di media sosial ya. Iya, tapi sekarang Gen Z kayaknya lebih kompak deh kalau di media sosial ya. Dan istilahnya baru ya. Iya, kalau ada sesuatu cancel culture langsung jebret, viralin. Udah jangan sama dia lagi gitu kan bahasanya. Langsung cancel ya. Langsung cancel. Nah, ini supaya kita lebih paham tentang ini, terus kemudian tentang ada juga ya tagar kabur aja dulu. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol nih dengan yang ahlinya aja. Ahlinya benar. Sosiolog dari Universitas Indonesia, Mbak Devi Rahmawati. Mbak Devi Rahmawati. Iya. Mbak Dev, selamat pagi, Mbak. Pagi, Mbak. Selamat pagi. Aduh, di tengah kesibukannya nih, terima kasih Mbak sudah mau hadir nih untuk ngobrol-ngobrol dengan kami nih di studio. Mbak, ini kita mau bahas. Saya nggak di-cancel sama Jangan di-cancel ya, Mbak. Nah, ini kita mau nanya nih Mbak, sebenarnya tagar kabur aja dulu itu adalah fenomena sosial yang lagi rame belakangan ini. Menurut Mbak sendiri ini seperti apa sih sebenarnya? Gitu. Terus kemudian kaitannya nanti dengan cancel culture tadi tuh, Mbak. Oke, sebagai pengamat sosial yang ingin saya sampaikan pertama, ketika kabur aja dulu ini kemudian menjadi bagian dari ekspresi kegelisahan gitu ya, teman-teman yang kemudian merasa bahwa di era yang sekarang ini kok sulit ya untuk kemudian kita bisa mendapatkan hidup yang bahagia minimal dengan memiliki pekerjaan dan pendapatan yang layak. Apalagi memang sejak 10-15 tahun terakhir disebutkan manusia-manusia digital adalah manusia-manusia paling stres. Stresnya kenapa? Karena kehidupan di ruang digital yang menampilkan banyak hal itu sangat menggoda diri kita, gitu ya.
Ketika godaan itu hadir, tapi kita tidak mampu memenuhinya, ditambah kebutuhan dasar saja kita belum bisa mendapatkannya, maka potensi kita untuk semakin gelisah gitu ya menghadapi tantangan ekonomi hari ini tentu akan semakin tinggi. Nah, ketika ungkapannya kabur dulu aja, ini kan dalam setiap persoalan itu selalu akan ada dua sisi. Kabur dulu aja itu kan artinya pertama kita kabur tapi kemudian balik lagi. Nah artinya kan sebenarnya tidak ada yang salah dengan hal tersebut gitu ya. Karena mengingat kalau bicara negara-negara yang sangat besar, karena kan Indonesia sangat tidak bijaksana kalau kita membandingkan diri kita dengan negara-negara yang jumlah penduduknya lebih rendah gitu ya populasinya. Sebut saja Cina atau India. Lihat bagaimana banyak sekali masyarakat mereka, itu dua negara dengan orang-orang asli negaranya kemudian pindah ke negara-negara lain, kabur ke negara-negara lain, kabur dulu aja, mereka balik laginya dengan ekonomi yang besar sekali. Bahkan misalnya India catatan 2011 itu sepertiga pendapatan negaranya itu dari dana warganya yang udah pindah ke Amerika, ke Kanada, Inggris dan tempat sampai sepertiga sendiri gitu ya. Pendapatan negaranya itu dari warga-warga di luar. Indonesia sebenarnya udah lama praktek ini terjadi. Karena kalau menurut data di kementerian misalnya bagaimana pendapatan dari migas gitu ya, dengan nomor 1, tapi nomor 2-nya itu apa? Dari remittance. Remittance itu apa? Uang-uang saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang bekerja di luar negeri kemudian balik ke tanah air. Bicara soal India, China, bukan hanya uang yang kembali, tapi bagaimana jaringan yang mereka bangun di Amerika dan sebagainya itu kemudian jadi ada jalan tol ke negaranya sehingga bisnis-bisnis UMKM di negaranya segala macam bisa tersambung secara global karena memang ada orang-orang India yang sudah ke sana bahkan pindah warga negara tapi tidak akan pernah melupakan akarnya. Jadi kabur dulu aja sebenarnya fenomena yang sangat lazim bahkan sudah terjadi dan membawa dampak yang sangat positif. Jadi artinya kalau kita melihat ini dalam nuansa yang lebih tenang, lebih bersahabat dan positif, ini bukan sesuatu yang kemudian membuat oh ini nih terjadi akibat negara kita nggak benar. Bukan. Kalau bicara ekonomi sedang goyah, tsunami ekonomi akibat pandemi, ini seluruh dunia belum selesai. Hanya Indonesia, seluruh dunia industri juga sekarang lagi dalam taraf gimana caranya mengembalikan bahkan posisi ke sebelum pandemi itu rumitnya setengah mati. Artinya perkembangan pekerjaan yang kelihatannya semakin sempit dan sebagainya, apalagi karena urusan teknologi itu nggak hanya terjadi di Indonesia, tapi begitu ada 85 juta yang dikabarkan misalnya menurut World Economic Forum, Bank Dunia dan sebagainya hilang, itu yang muncul 97 lebih banyak muncul kesempatan barunya sebenarnya. Tapi catatannya yang menurut saya yang sangat krusial, bukan fokus kepada kabur dulu aja. Anda mau di Indonesia, mau di luar negeri, satu benang merah yang sama, dan itu ada riset dunianya, nyata 2030 diprediksi akan ada defisit talenta, bukan defisit orang. Sekali lagi defisit talenta, artinya apa? Pekerjaannya ada, orangnya tidak mampu memenuhi apa yang dicari. Akhirnya penganggurannya banyak. Dan tahu nggak jumlahnya seluruh dunia? Jumlah talenta yang hilang itu, bukan orangnya, manusia kita banyak banget. Itu sama dengan satu negara Jerman, sekitar 85 juta orang. Artinya di 85 juta pekerjaannya nggak bisa terpenuhi. Nggak ada orangnya. Bukan nggak ada manusianya ya, talentanya yang nggak ada. Nah artinya kalau isunya, di luar negeri hidup enak, hati-hati. Enak seperti apa dulu? Di banyak negara,
Saya pernah nyantri di beberapa negara gitu ya. Kenapa misalnya pelayanan publiknya itu baik gitu ya, semua serba gratis dan sebagainya. Pajaknya itu hampir separuh pendapatan kita. Kalau saya Devi punya uang 1.000, yang lari untuk bayar pajak itu bisa 400 perak sendiri. Terima warisan, jangan pikir terima warisan terus foya-foya lalu bisa kemudian beli Ferrari dan sebagainya. Itu ada pajaknya, bahkan semua dipajakin. Di beberapa negara nggak flushing toilet aja kena pajak. Jadi hati-hati, kita jangan melihat hanya permukaannya. Nah, di kita misalnya, apakah kita sudah cukup menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara, misalnya bayar pajak, sebagainya, misalnya. Tapi artinya yang mau saya katakan, betul ada banyak kenikmatan di luar negeri, tapi di dalam negeri itu tidak kalah mudahnya. Seperti beberapa orang yang kemarin mengatakan, Bu, kenapa saya balik? Karena di luar negeri nggak bisa sembarangan bikin usaha. Tiba-tiba ada pengkolan, dia buka warung, nggak bisa. Iya. Cuman masalah izin tanahnya, tapi Anda punya keterampilan di situ nggak? Bahkan pekerjaan itu clear. Kan ada yang komentar lagi, oh di Indonesia ngawur nih. Back office kerja di belakang layar ditanya berpenampilan menarik apa enggak. Di luar negeri, bahkan misalnya gini, sama-sama lulusan teknik elektro, tapi yang satu dari sumber akademik, yang satu dari sekolah vokasi. Yang gaji lebih tinggi pasti dari vokasi, karena memang yang vokasi ini berarti memang dia dari awal ingin jadi profesional pekerja. Sedangkan yang akademik harusnya dia menjadi ilmuwan. Di kita kan nggak ada pembagian begitu. Sekolah kerjanya apa? Terjadi yang dalam istilah saya kemubaziran nasional, mubazir umur gitu ya, mubazir uang. Udah sekolah misalnya S1 4 tahun, tapi pekerjaannya nggak nyambung. Di luar negeri nggak bisa begitu. Akan ditanya, Anda sekolah apa? Nanti kerjanya mau apa? Jadi tidak ada kemubaziran. Jadi ada hal-hal yang sangat dalam, yang sangat kompleks, yang kemudian juga tidak akan membuat hidup di luar juga sesederhana dan semudah yang kita bayangkan. Di negeri ini ada banyak sekali surga-surga yang di luar negeri nggak bisa kita peroleh. Kalau hari, mohon maaf, gajinya kecil Mbak Devi. Lihat dong guru di luar negeri itu begitu dihargai. Ini yang sekarang diproses. Saya dengan teman-teman di Akademi Kader Bangsa sekarang lagi memulai sejarah baru. Kami menggaji guru itu 35 juta per bulan. Tapi apa kendala kami? Nyari gurunya susah. Karena ada ada mismatching ya. Yang tadi yang kita bicarakan seluruh dunia itu sama dengan satu negara Jerman. Susahnya nih orangnya, bukan nggak ada pekerjaan dan bukan nggak ada gaji yang layak juga gitu kan. Kita perlu hati-hati melihat ini dan fokus pada pengembangan kompetensi. Karena mau Anda di dalam maupun di luar negeri, silakan sekarang Anda buka browser gitu ya, mau pakai apapun namanya, Bing, Google atau apa, lihat perusahaan-perusahaan dunia bahkan udah mengatakan kami nggak mau hire Gen Z misalnya. Bayangkan, mereka clear ngomong itu. Kenapa? Mereka lebih senang misalnya ke saya yang sudah relatif sangat uzur gitu kan? Karena apa? Satu, saya tinggal di upgrade, upskilling skill saya. Tapi mental saya loyal, saya siap menghadapi cobaan karena udah teruji dong, udah seuzur ini gitu kan. Nah tapi Gen Z kan ditanya, loh kok bisa sih mereka nolak? Karena Anda mau di mana cari bimbingan belajar mental? Berat, gak punya pengalaman. Lalu gap ini silahkan typing ya, bukan kata Devi ya. Anda silahkan typing pendapat perusahaan-perusahaan dunia. Saya sendiri pernah punya riset, itu sudah terbit di jurnalnya Universitas Diponegoro, bahwa memang para CEO di Indonesia jelas clear mereka bilang, mereka udah nggak nyari bahkan Anda dari universitas mana. Yang penting Anda siap bekerja. Itu hasil penelitian saya sendiri. 3 tahun saya melakukan penelitian dengan 50 CEO gitu ya. Itu susah orang lagi. Itu bahkan di dalam negeri, sekali lagi bukan nggak ada pekerjaannya. Jadi artinya kabur dulu aja nggak ada masalah. Kabur dulu dari ketidakmampuan, kabur dulu dari segala kesulitan tentu. Tapi Anda punya persenjataannya enggak? Anda sudah mempersiapkan diri tidak? Baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Tapi ini Mbak Devi, yang mau kita tanyakan ya, respon dari pejabat-pejabat negara kan ada yang bilang bahwa ini tidak nasionalis, itu malah bikin
bikin netizennya makin geram gitu loh. Sebenarnya yang saya mau tanyakan, gimana sih harusnya pemerintah merespon kekecewaan masyarakat, terutama di media sosial ini, sehingga muncul tagar kabur aja dulu gitu loh. Pemerintah kayaknya beberapa pejabat ada yang blunder bilang ya udah kabur aja lo, jangan balik lagi gitu. Bahkan ada wakil menteri yang berbicara seperti itu. Wakil menteri tenaga kerja itu. Nah, sebenarnya pemerintah tuh harusnya meresponnya seperti apa sih Mbak Devi untuk menanggapi ini? Action speak louder than word. Kalau melihat itu kan aksi. Oke, kata-kata itu kan bisa saja PDE. Tapi apakah kata-kata itu berujung pada kebijakan? Setahu saya sekarang negara malah sudah sangat serius, karena misalnya bagaimana badan yang mengurusi migran itu sekarang sudah naik kelas menjadi kementerian, kan begitu. Itu terjadi dengan di India, mereka punya kementerian khusus untuk ngurusin diaspora mereka. Nah, artinya Indonesia sudah di arah yang sama nih. Iya, ada P2MI ya. Betul, itu artinya oke lah, perkataan 1-2 itu kan perkataan yang belum tentu diterjemahkan dalam kebijakan. Karena setahu saya kebijakan hari ini itu sangat mendukung. Artinya apa? Dengan mantra siap mereka. Siap mental, apa gitu, sampai ada 5 lah gitu, termasuk siap dokumen. Artinya negara serius untuk melindungi, membangun karpet merah bagi kita-kita semua yang mau kabur dulu aja. Jangan sampai lewat jalur yang salah. Nanti nggak bisa balik lagi. Ataupun balik, mohon maaf. Sebagaimana yang terjadi datanya, mohon maaf, balik tinggal nyawa. Iya, seperti yang ke Malaysia kemarin ya. Betul. Dan kan banyak kejadiannya itu memang, Mbak. Kita nggak mau itu terjadi. Jadi artinya justru ini sinyal serius dari negara bahwa sekarang sangat memperhatikan siapapun warga negara yang mau keluar negeri. Gue siapin kementerian khusus. Nah, tapi tolong ikutin aku juga, jangan mudah tergoda dengan oknum-oknum yang menjanjikan pekerjaan tapi ternyata judol-judol. Nanti jadi warga Kamboja nih. Sebenarnya dari awal udah ketahuan loh, mereka kita bikin paspornya diem-diem, nanti orangnya diajarin suruh bohong, terus apa nggak jelas segala macam. Nah, artinya kalau kita memang serius juga sebagai warga negara, dukung dong pemerintah, ikutin. Kalau pemerintah bilang oke, lewat jalur sebelah kiri ya, jangan yang tengah apalagi yang kanan, bahaya loh. Ini masih nekat. Pertanyaannya salah jadi siapa? Kan gitu. Artinya kalau perkataan 1-2 orang yang mungkin dianggap atau bisa jadi mungkin ada yang dipotong atau sedang dalam kondisi yang tidak optimal, jadi menjawabnya mungkin di luar konteks, itu bisa kita abaikan selama kebijakannya, aksinya itu konkret melindungi warga kita. Yang jadi persoalan sekarang adalah warga negaranya ini sebenarnya percaya atau enggak sama pemerintahnya, kan itu, Mbak. Ada teori yang kita sebut erosi itu, teori erosi kepercayaan tuh ya. Yang dia bilang katanya memang ya persoalannya adalah kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat, kebijakan yang tidak memihak untuk mensejahterakan rakyat, termasuk juga transparansi, juga korupsi dan segala macamnya gitu. Ya kan, yang akhirnya membuat adanya ekspresi itu gitu. Dan legitimasi pemerintah terhadap terhadap rakyatnya ini berkurang lah gitu. Nah, ini juga menarik nih sebenarnya ya. Bahasa-bahasa sosial kayak gitu. Gimana terjemahinnya itu, Mbak Devi? Bahasa-bahasa yang semacam itu muncul tuh, Mbak. Ya kan, yang akhirnya kita jadi lihat bahwa kayaknya ada, ya tadi yang di awal Mbak bilang ya, ada kekecewaan warga negara terhadap pemerintahnya gitu. Apakah ini tanda-tandanya atau memang seperti apa sih sebenarnya kondisinya gitu. Bahkan sampai ada warga negara yang ini loh Mbak, yang ya kayak tadi itu pergi ke ikut yang ilegal itu ya karena demi untuk mendapatkan penghasilan yang lebih layak misalnya, tetapi dengan prosedur yang dikasih pemerintah ternyata lebih sulit nih gitu, ribet gitu, bahasa Sundanya pabaliut gitu. Nah, itu gimana tuh Mbak kira-kira? Oke, kalau bicara tingkat kepercayaan, silahkan baca riset-riset dunia. Negara mana mengalami hal yang sama. Iya. Ya, kita ini menarik. Kita sekarang udah hidup, ya kan ada riset-riset di dunia mengatakan bahwa bahkan itu yang mengakibatkan Swedia memutuskan bahwa anak-anaknya dari 0 sampai 6 tahun di negara mereka tidak lagi boleh
mengakses digital karena terbukti anak-anak media hari ini dibandingkan dengan 30 tahun lalu itu tidak lebih cerdas daripada yang 30 tahun lalu gitu ya. Nah, artinya apa? Kita udah punya akses segini besar. Tapi kita tidak mau melihat informasi. Apa yang terjadi Indonesia dengan masalah ketidakpercayaan itu di luar negeri juga terjadi. Jadi kayak kaget aja ya kita ya Mbak ya. Kaget baru ngerasain kayak gini gitu ya. Kita nggak ngelihat kanan kiri Mbak. Sabar aja. Semua juga mengalami hal yang sama. Kita hidup di planet yang sama gitu ya. Gitu. Yang perlu diluruskan adalah niatnya. Niat bahwa kita ingin hidup baik bukan hanya untuk diri kita tapi juga untuk bangsa. Kalau sudah begitu berbagai informasi tentu kita akan pilah-pilah mana yang toksik membuat kita malah jadi marah bukan fokus memperbaiki diri atau kemudian mendorong kita memotivasi kita untuk semakin serius memperkuat kemampuan diri kita. Siap Mbak Devi. Mbak Devi terima kasih banyak Mbak Devi untuk waktunya ini keren banget. Udah dapat banget kita point of view-nya bahwa memang semua negara ngalamin ini sebenarnya. Jadi jangan kaget dan kabur dulu aja itu. It's okay. Tapi balik lagi gitu. Tergantung niat ya Mbak. Terima kasih ya Mbak Devi buat waktunya. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Kita ketemu lagi nanti ngobrol-ngobrol ya Mbak. Boleh, thank you. Iya. Wah, ini keren juga nih ya berarti ya. Tapi yang dibahas tadi kan ini jadi kita membuka persepsi berbeda tuh. Kita membuka point of view yang berbeda gitu ya. Karena kan bahasanya juga kabur aja dulu, berarti memang ada bahasa tersirat bahwa mereka juga sebenarnya akan kembali. Iya. Yang jadi masalah kan yang tadi itu, yang melalui ega itu. Nggak apa-apa, tapi menarik tadi loh. Memang itu menambah devisa juga tuh. Ya, reminasi di Indonesia itu katanya memang kedua terbanyak dari devisa kita tuh setelah migas gitu kan. Harapan kita sebenarnya tidak hanya pekerja kawan-kawan kita ya, maksudnya pekerja yang memang akhirnya jadi pekerja yang blue collar ya. Harapannya juga ada nih kita nih transfer white collar kita keluar gitu. Iya, ya kan? benar. Yang memang profesional, punya skill yang benar-benar mumpuni ya. Dan juga kan otomatis duitnya juga lebih banyak tuh nanti untuk devisa ya kan, gitu. Dan harapannya sih itu gitu. Jadi pengiriman tenaga kerja ke sana juga harus dibarengi dengan kemampuan yang cukup dan mumpuni gitu ya. Tapi tadi yang menarik dari Mbak Devi sebutin bahwa pemerintah kan sekarang keluar bahwa ada 85 juta pekerjaan yang akan hilang. Iya. Tapi sebenarnya ada 97 juta pekerjaan baru yang akan datang. Yes. Yang kita belum tentu kuasai. Artinya kita switching aja nih sebenarnya kan. Iya. Switching berganti. Jadi kayak ya kalau kita aja dulu kan masih tulis, sekarang harus tampil di video gitu. Iya, benar-benar. Ya, harus siap. Mau nggak mau kan harus siap. Iya, makanya. Ada pergeseran itu tuh kita harus siap gitu. Jadi jangan kaget dan jangan gagap terhadap perubahan. Nah, bagaimana kita meng-upscaling diri kita ya untuk bisa intinya di situ. Karena kan kalau misalkan kita orang yang punya skill yang tadi dibilang bahwa ada sekitar banyak perusahaan yang kekurangan talenta. Tapi kalau misalkan kita bahas di Berita Netizen juga ada riset dari Populix itu bilang bahwa 43 perusahaan itu mengalami yang namanya mismatching. Artinya mereka punya pekerjaannya, tetapi tidak sulit untuk mencari orang dengan spesifikasi dia. Iya, jadi mereka sebenarnya lowongan pekerjaan ada banyak, tapi kita tidak menemukan orang-orang yang cocok untuk posisi itu. Nah gitu. itu kalau dirunut ke bawah ya Umi, itu berarti ada ketidaksesuaian antara kebutuhan pekerja, ya kan, dari sisi kemampuan, dari sisi skill gitu ya, terhadap pendidikan yang ada. Iya dong. Iya dong. Jadi logis kan? Pendidikan juga emang harusnya dimulai dari pendidikan ya. Bagaimana emang kita harus membuat kurikulum upgrading pendidikan yang kurikulumnya memang mengikuti perkembangan zaman. Nah, kebanyakan pendidikan di kita nih ya udah asik dengan begitu aja tuh. Ya kan? Justru siswa-siswanya dipaksa untuk ikut les ini, les itu, les ini gitu kan. Coding segala macam gitu. Padahal harusnya belajar coding dan segala macam pemrograman segala macam. Gitu kan. Ya udah langsung di sekolah. Gitu kan. Iya kan. Ini malah les gitu. Nah, ini jadi persoalan. Prabowo juga sempat bilang bahwa kurikulum mendatang akan memasukkan pembelajaran coding dimulai dari 4 SD. Terus Kemenkeu Sri Mulyani juga bilang bahwa sebaiknya SD juga ditambahi kurikulum trading.
atau bermain saham gitu kan, bermain saham. Asal tradingnya bukan judi ya. Akan ada binary kan itu ini juga. Tapi bermain saham. Jadi sebenarnya upgrading itu pemerintah sekarang sudah yang tadi Mbak Devi bilang sebenarnya sudah di track yang tepat. Cuma kita mungkin tinggal lebih ke actionnya. Action eksekusinya menuju arah itu yang ini. Yes, betul. Karena itu yang paling penting gitu. Sebenarnya kan yang harus dipikirin ini perut ke atas nih. Iya kan? Iya enggak? Iya, benar. Iya dong, perut ke atas ya kan, yang harus dipikirin. Iya enggak? Termasuk otak nih, iya kan? Otak, muka juga gitu kan, semuanya lah gitu. Nah, yang kebanyakan sekarang yang rame justru ya termasuk juga warga negara plus 62 ini yang selalu banyak diomongin perut ke bawah, Pak. Iya. Persoalan yang begitu lagi lah, kita tahu lah sama-sama gitu. Tapi maksudnya ayolah gitu, bareng-bareng kita coba ikut bangun dan melek juga gitu bahwa kebutuhan kita ke depan lagi nih bukan soal yang biasa-biasa aja atau yang sesuai dengan norma-norma yang bukan sesuai norma, maksudnya sesuai dengan keilmuan yang sekarang ada gitu. Kita harus berpikir lebih maju lagi ke depan. Yang harus diluruskan adalah Indonesia sebenarnya tidak kekurangan lowongan pekerjaan. Tapi kitanya yang belum sampai terhadap kualifikasi dari lowongan pekerjaan tersebut. Yes. Gitu kan, karena matching itu yang ini. Jadi sebenarnya misalkan kita lulusan gitu kan. Kita juga kayaknya nggak matching nih. Iya, saya juga nggak matching. Iya kan? Lulusannya pendidikan tapi jadi jurnalis kan. Nah, iya kan? Agak aneh tadi. Agak aneh. Kata Mbak Devi, kalau saya ke luar negeri begitu nggak bisa, Pak. Kalau misalkan saya lulusan pendidikan ya harus dikutak-kutak di pendidikan gitu. Kalau di luar negeri seperti itu. Tapi pelajaran pendidikan dulu kayak gimana? Memang belajarnya tentang pola pendidikan, pola asuh atau memahami anak sebenarnya, kurikulum? Pak. Memahami pelajaran, gimana cara menyampaikan pekerjaan, bukan bagaimana cara menyampaikan materi. Bukan hanya materinya. Karena kan kita kalau pembelajaran materi, pembelajaran konten itu di luar kepala. Misalkan bahasa Inggris, ngomongin grammar, ngomongin speaking, ngomongin it's okay, gampang. Cuma yang jadi masalah adalah gimana menyamakan frekuensi antara guru dan siswa murid. Itu kan yang penting. Jangan sampai muridnya juga bingung. Lu ngomong apa sih, Pak? Pernah jadi guru maksudnya? Pernah ngerasain stresnya jadi guru gitu. Oh gitu. Di kelas, maksudnya di SMP. Wah, itu kan SMP masa puber yang sangat luar biasa sekali. Gitu. Iya. Banyak yang enggak. Ini juga saya temuin juga waktu jadi guru. Ini curhat sedikit boleh nggak nih? Boleh. Nah, boleh. Silakan. Waktu itu saya kerja di jadi guru di SMP. Waktu itu saya nanya pembelajaran bahasa Inggris. Banyak yang agak lesu, agak lunglai. Ya, saya bilang satu-satu, kalian mau jadi apa? Lalu saya bilang, salah satu siswanya ada yang bilang, saya mau jadi tukang jualan burung. Teman-temannya pada ketawa. Teman-temannya pada ketawa, orang tua juga kayak nggak mendukung. Ngapain lu sekolah tinggi-tinggi jadi tukang jualan burung? Ya saya bilang, oke, pembelajaran kita sekarang adalah conversation untuk bagaimana caranya menjual dan membeli burung. Dia langsung semangat, Pak. Iya. Artinya kan memang siswa itu sebenarnya pengen sesuatu yang relate dengan apa yang dia suka gitu. Saya mau pekerjaan yang gue suka gitu kan. Makanya tapi banyak orang-orang yang lu ngapain sekolah tinggi-tinggi mau jadi jual burung, padahal yang jualan burung ada yang jadi miliuner, Pak, gitu. Iya. Apalagi burungnya mahal-mahal kan. Sekarang bisnis jual beli burung udah ini banget gitu kan. Seperti itu. Iya, apalagi bisnis hobi ya. Hobi kan nggak ada angkanya tuh. Iya kan? Suka sama suka aja. Suka sama suka aja. Pohon bisa tukar sama mobil kan. Iya, benar. Wah, keren banget ini, Om. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya di sesi selanjutnya. Iya, siap. Oke, Zoners, terima kasih sudah mendengarkan kita nih ngobrol ya kan. Ngobrol panjang lebar. Ngobrol panjang lebar di pagi hari ini. Jangan lupa saksikan Morning Zone tetap di jam 8 sampai jam 9 dari hari Senin sampai hari Jumat. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.